Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming, yang sudah dilantik pada 20 Oktober yang lalu. Sekarang Indonesia sudah memasuki era kepemimpinan yang baru untuk 5 tahun ke depan, era Presiden yang ke-8. Kami sebagai rakyat Indonesia menyambut dengan tangan terbuka bahwa Anda berdua adalah dua insan yang ditakdirkan untuk memimpin Indonesia di masa sekarang. Anda juga sudah bersumpah untuk memimpin Indonesia dengan tulus dan mementingkan kepentingan bangsa. Sekali lagi, selamat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden dan Wakil Presidenku, maaf sekiranya jika ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang mungkin mewakili pendapat sebagian anak bangsa dan punya rasa kegelisahan yang sama tentang Indonesia kita yang tercinta. Dalam pidato pelantikan kemarin, Bapak Presiden menyampaikan banyak hal penting. Ada tantangan dari dalam dan juga dari luar. Ada pula kebocoran. Banyak dari kita yang belum menikmati hasil dari kemerdekaan kita ini yang sudah hampir 80 tahun. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah soal kemiskinan dan juga lapangan pekerjaan, yang saya pikir ada hubungannya dengan isi perut dan ada sangkut pautnya dengan pertumbuhan ekonomi. Memang betul, selama 10 tahun terakhir, PDB kita naik yang membuat pertumbuhan ekonomi naik kelas dari ranking 18 ke 16 dunia. Menurut data dari TNP2K juga sama. Dari tahun 84, angka kemiskinan ekstrim terus turun. Saya sepakat dengan Bapak, apakah ini gambaran umum yang sudah sesuai dengan realita? Masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang sudah mendapatkan pekerjaan pun juga masih belum layak. Terbukti banyak dari mereka dengan gaji di bawah UMP. Walaupun kemiskinan semakin menurun, tapi target kita yang 7,5% belum tercapai. Setiap negara memang mempunyai masalah kemiskinan. Tapi Pak, ini bukan excuse untuk tidak bekerja keras memberantas kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kedua adalah soal ketahanan pangan. Bapak menginginkan kita mampu swasembada pangan dan swasembada energi secepatnya. Sayangnya Pak, swasembada pangan ini berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan petani. 40 juta lebih petani kita masih berada dalam garis kemiskinan Pak. Kita dari dulu membranding diri bahwa Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Tapi kenyataannya banyak sekali kasus misalnya pupuk subsidi untuk petani itu langka. Terus kalaupun ada, harganya mahal. Pas panen harganya anjlok dan bikin rugi. Ada lagi nih, misalnya petani ikan. Harga pakan ikan yang semakin naik, pas panen harganya juga nggak bagus. Ini tuh masalah klasik sebenarnya. Tapi Pak, sampai sekarang masih belum diselesaikan juga. Kalau kayak gitu, gimana mau swasembada? Soal swasembada energi juga nggak jauh beda. Kita dari dulu berkutat dengan masalah yang sebenarnya itu-itu aja. Kita lebih sering jadi bangsa konsumtif. Tidak mampu produksi sendiri karena kita tidak ramah terhadap ilmuwan-ilmuwan pendobrak inovasi. Kita hanya punya 7.400 ilmuwan. Rasio ini kecil sekali jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang udah 280 juta lebih. Tapi nothing is impossible kan Pak? Yang ketiga, ini menyangkut soal penegakan hukum. Terlebih yang berkaitan dengan KKN. Yang paling ngeri, korupsi. Bapak Presiden dan Wakil Presiden pasti sudah tahu bukan gimana indeks persepsi korupsi kita masih benar-benar jadi PR yang besar karena korupsi ini erat kaitannya dengan mentalitas bangsa, terutama untuk pejabat dan wakil rakyat. Bahkan Bapak Wakil Presiden sendiri dianggap illegitimate, but it is what it is. Benar-benar harus diselesaikan dari hulu ke hilir, dari akar yang paling bawah dulu. Mentalitas KKN harus dikikis sampai mendekati nol. Karena kami semua tahu tujuan Bapak pasti mulia. Sudah 4 kali gagal mencalonkan diri dan baru sekarang Bapak terpilih. Apalagi yang Bapak cari kalau bukan ingin mengabdikan diri dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang badatun taibatun walaupun kafun.
Keempat, Bapak menyinggung soal kita harus jadi juru damai dunia. Harus menentang penjajahan tanpa memihak siapapun, terutama yang menyangkut Palestina. Kita sudah mengalami penjajahan lama sekali. Kita jangan sampai jadi bagian di dalamnya. Sebisa mungkin kita harus jadi negara yang mengetengahkan kepala dingin, termasuk juga soal Papua. Kita Pak, benar-benar butuh solusi. Tentara kita banyak yang menjadi korban. Dari pihak Papua sendiri pasti ingin konflik segera berakhir Pak, karena korban sudah semakin banyak dan belum ada tanda-tanda perdamaian. Bapak kan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya kira Bapak jauh lebih tahu bagaimana penyelesaian konflik yang ada di dalam negeri kita ini. Kami hakul yakin percaya pada Bapak. Kelima, yang mungkin Bapak luput adalah soal perlindungan data, Pak. Data kami sudah berkali-kali dicuri, Pak, dan diperjualbelikan dengan harga murah. Sampai-sampai oleh sebagian orang, kita dijuluki sebagai negara open source, Pak. Please, tolong cari orang-orang yang sekiranya mampu untuk melindungi data kami, Pak. Yang saya pikir lucu, Pak, satu-satunya kementerian yang mengurus soal ini malah diisi oleh orang-orang yang tidak punya background soal teknologi. Setuju saya, Pak. Serius, saya sampai bingung mau bilang apa. Padahal Bapak juga sudah menyinggung soal digitalisasi dari banyak sektor, tapi di internal sendiri masih belum tertata. Ayo Pak, ini juga dibenerin. Ini salah satu penentu kemajuan bangsa loh. Keenam, menyoal olahraga di negeri ini. Negara kita tidak kekurangan atlet, hanya saja perbaikan harus terus dilakukan. Sampai setidaknya, cabang-cabang olahraga kita bisa memenangkan pertandingan bergengsi. Ya, walaupun beberapa cabur udah cukup berprestasi sih. Kemarin juga ada peluncuran Inaspro, di mana Menpora sendiri mengatakan sebagai wadah untuk menjembatani potensi atlet dari nasional menuju internasional. Ini harus dikembangkan terus, karena potensinya sangat besar. Ketujuh, yang juga belum Bapak sampaikan adalah urgensi hal-hal yang merusak generasi bangsa. Ada narkoba, miras, judi online, sama free sex. Generasi yang seharusnya jadi generasi emas malah kena virus-virus yang kayak gini, Pak. Di 2022 sampai 2023 kemarin, ada 4,6 juta masyarakat Indonesia yang terpapar narkoba. Ini yang masuk laporan loh ya. Judi online juga sama ngerinya. Di kuartal pertama tahun ini, transaksinya menembus 600 triliun, Pak. Ini belum genap 1 tahun loh. Soal free sex, apalagi Pak? Rata-rata usia 16-17 tahun, para remaja kita yang masih sekolah udah ngelakuin hal itu, Pak. Belum lagi tindakan kriminal yang lain. Akhirnya jadi problem, maraknya kasus pernikahan dini. Awalnya jadi beban keluarga, lama-lama jadi beban negara. Pak, ini tuh masalah serius loh. Bayangin aja, Pak, daripada belajar, mereka memilih hal-hal yang kayak tadi. Mending ngurusin kucing aja nggak sih? Yang ke-8, soal kesehatan secara menyeluruh. Memang IPK kita selama 5 tahun ini cukup membaik dan pemerintahan sebelumnya juga sudah cukup baik dalam mencanangkan program kesehatan, termasuk bantuan subsidi macam BPJS atau KIS. Tapi saya punya saran sedikit Pak, barangkali bisa dijadikan bahan pertimbangan. Banyak sekali masyarakat kita yang kurang melek kesehatan karena beberapa kemungkinan seperti kurangnya informasi soal kesehatan dan penyakit. Kita semua kan tahu, kurikulum pendidikan, baik sekarang atau yang dulu, kurang adanya pemahaman soal itu. Barangkali nih Pak, bisa dibuat mata pelajaran khusus mengenai kesehatan, kayak misalnya pendidikan kesehatan dan penyakit. Terus disesuaikan deh sama jenjang pendidikan, dari SD, SMP, sampai SMA. Siapa tahu kan Pak, dapat meningkatkan taraf kesehatan dari tahun ke tahun. Gimana nih Pak, masuk nggak saran saya? Nah, yang terakhir nih, mungkin ini bisa disebut sebagai akar dari segala akar permasalahan kita. Apalagi kalau bukan pendidikan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat, pendidikan kita benar-benar harus jadi perhatian. Bapak sempat menyinggung soal apartheid, bukan? Nah, salah satu tokoh anti-apartheid, Bapak Nelson Mandela pernah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Sayangnya, pendidikan kita belum mampu untuk membuat perubahan. Jangankan mengubah dunia, mengubah Indonesia sendiri saja belum mampu. Ilmu kurang, adab juga minus. Gimana coba Pak kalau kayak gini? Salah satu indikator yang cukup akurat dapat kita lihat dari skor PISA di tahun 2022. Ada 3 aspek yang dinilai, literasi, matematika, sama sains. Kita coba lihat skor literasi dulu. Indonesia menempati urutan 70 dari 80 dengan skor 359. Untuk di matematika sendiri, kita mendapati urutan 69.
Padahal skor rata-rata adalah 438. Dari penilaian ini saja, kita semua tahu gimana kondisi pendidikan kita saat ini. Kalau mau diurai benang kusutnya, ada banyak faktor yang berperan. Kurikulum yang belum cocok, sarana yang belum merata, gaji guru yang belum sesuai, serta kemampuan guru dalam mendidik yang masih di bawah standar. Bapak ingat tidak, pendidikan di Indonesia pernah memasuki masa keemasan. Pada tahun 66 dulu, kita pernah ekspor guru ke Malaysia. Saat itu, pendidikan kita benar-benar diperhitungkan. Padahal itu baru saja ada kudeta besar loh Pak. Miris gak sih kalau lihat kondisi sekarang? Yang lebih ironis lagi, anggaran pendidikan yang selalu naik, tapi angka putus sekolah malah tinggi. Sesuai data di tahun 2023, ada 76.000 lebih pelajar putus sekolah dari SD sampai SMA. Yang paling banyak adalah tingkat SD. Tahu nggak berapa? 40 ribuan. Itu kan cuma 1% lebih sedikit. Secara persentase emang betul, tapi mereka ini calon pemimpin bangsa loh. Sesuai UUD 45 pasal 31, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Lalu kenapa saya tadi berpendapat kalau pendidikan ini adalah akarnya? Karena semua permasalahan yang ada akan selesai lebih cepat kalau pendidikan kita membaik dan maju. Masyarakat yang berpendidikan, Pak, tidak akan berani korupsi, makai narkoba, berjudi siang malam, atau melakukan tindakan buruk yang lain. Mereka pasti akan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, yang pada akhirnya kita akan terbebas dari ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan, seperti yang sudah Bapak sampaikan dalam pidato. Dan saya pikir itu juga cita-cita kita semua. Karena siapapun kita pasti ingin masyarakat Indonesia berubah jadi lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin Indonesia yang sebelumnya. Karena bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa para pahlawannya dan juga meneruskan perjuangannya. Dari Bung Karno sampai Pak Jokowi, serta ke-12 wakil presiden yang punya andil besar dalam memimpin Indonesia. Terima kasih banyak atas jasa-jasa yang diberikan. Walaupun mungkin negara kita ini belum sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, tapi kemungkinan dan kesempatan untuk jadi lebih baik akan selalu ada. Ingat Indonesia Emas 2045. Hasilnya bagaimana bergantung pada kita yang sekarang. Karena satu langkah kaki berdampak 1000 arti. Selamat bekerja untuk Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami tunggu sumpah baktimu. Ke Papua naik pesawat, tidak lupa membeli papeda. Bekerjalah untuk rakyat tanpa menunggu imbalan sepeda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.